wabarakatuh. Apa kabar Bro Sis? Oh ya boleh tepuk tangan dulu dong. Kenapa kita harus tepuk tangan? Karena tepuk tangan ini adalah salah satu olahraga ya. Ini olahraga yang sangat simpel sebenarnya, tepuk tangan. Karena memang di telapak tangan kita ini kan ada banyak saraf. Maskernya buka dulu. Sah. Ini sangat overprotective ini. Jadi, nah nanti pas begitu kaget, ternyata selama ini dipandu sama Ariel ya. Oke, saya lanjut dulu tadi. Jadi kenapa kita harus selalu tepuk tangan? Walaupun sebenarnya tepuk tangan ini tidak penting untuk acara ini. Tapi kita tepuk tangan itu memang karena ada banyak saraf di sini. Saya punya handphone itu. Ada banyak saraf di telapak tangan kita dan tidak ada sih hubungannya sama acara ini. Cuma mau bilang itu saja. Ada banyak saraf di sini, gitu. Tidak penting. Oke. Dan nah kalau begini baru dibilang monitor. Nggak dihalangi kamera, nggak dihalangi lampu. Nah, jadi hari ini untuk Anda, ini buat Anda pemirsa setia atau pengagum setia dari program Teras ya. Walaupun ini acara ini sebenarnya acara Anda jelas gitu ya. Ngobrolnya asal ngobrol saja begitu, tapi memang dari pembicaraan di Teras ini, pembicaraan di Teras ini itu membuat TV sebelah mulai goyang. Bukan. Tapi dari pembicaraan di Teras ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Hikmah apa coba? Nggak usah, nggak ada gunanya hikmah pun juga. Hikmah pun juga kalau datang sini menolak hikmah. Oke. Nah, selalu ada kalau beberapa episode ini kita lebih dominan ke komunitas. Ada banyak komunitas. Ternyata di Kota Kendari ini ada banyak sekali komunitas-komunitas, baik yang pencinta hewan, yang komunitas hobinya bukan memelihara tapi lebih kepada kreativitas gitu ya. Kalau yang hewan kan memang mereka mungkin instingnya beda gitu. Nah kalau yang punya kreativitas ini beda lagi. Mereka menggunakan naluri dan juga menggunakan akal pikirannya gitu kan. Jadi bermain semuanya. Nah hari ini saya sudah bersama, saya sudah ngomong tadi ya bahwa kita ketemu lagi di acara The Teras. Oke. Iya. Ada tangan kelihatan nih. Oke. Nah, di program kali ini, saya mau ingatkan untuk kalian yang mau selalu menyaksikan program The Teras atau program-program lain di teramedia.id, jangan lupa di-subscribe, loncengnya dibunyikan, kalau tidak bunyi kasih keras volumenya. Terus kemudian jangan lupa di-share, like, oke ya? Bagikan ke teman-teman. Jangan jadi orang yang pelit. Jangan jadi orang pelit. Jadi ketika kalian nonton The Teras atau program apa saja di Teramedia, langsung bagikan ke yang lain. Biar kalian termasuk orang-orang yang mudah berbagi. Luar biasa. Petuah yang tidak penting sekali. Oke, gimana nih? Nah, hari ini saya sudah bersama dengan teman-teman yang punya kreativitas luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya karena apa? Karena mereka ini semuanya terjadi dengan alamiah. Tidak ada proses pendidikan formal gitu ya. Jadi mereka ini langsung tiba-tiba saja lagi duduk-duduk tuh. Gitu-gitu. Langsung kayak orang kemasukan. Nah, saya sudah bersama dengan teman-teman. Saya tidak tahu apa namanya nih. Kuas keos. Kuas itu kan yang biasa dipakai. Kuas itu kan kacau ya, berarti kalian adalah pengacau kuas gitu ya? Apa pengacau dengan menggunakan kuas? Kuas keos. Komunitas kuas keos. Tepuk tangan dulu buat kuas keos. Luar biasa. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya apa sih komunitas kuas keos itu? Dia itu gimana? Gak apa-apa dibuka saja, maskernya sudah. Saya tahu kalian agak susah. Bukan susah pakai masker, susah pakainya dia. Nah, gimana? Belum. Siapa namanya? Ardi. Sana? Chandra. Oke, sudah kenalan kita. Ardi, mana Di? Gimana? Kuas kios. Nggak kabar orang tua gimana? Iya, kuas kios gimana kuas kios? Apa sih komunitas kuas kios itu? Sebenarnya bukan komunitas, itu kayak seperti semacam perkumpulan saja yang Sebelum dilanjut, sebelum mana? Masker tadi. Ini mau dikumpul. Mau dikasih bintang tamu berikutnya. Ini kan baru 3 kali pakai. Kalian yang ketiga nih. Yang sebelumnya 2 masih sehat-sehat. Oke, lanjut. Itu dia sebenarnya bukan kayak komunitas tapi kayak tempat ngumpul begitu yang sama-sama memang hobi menggambar ini sambil saling. Bukan di komunitas. Bukan. Terus untuk apa kurang di situ? Ya karena pas lagi kita kumpulnya bilang iseng-iseng deh bilang bikin nih perkumpulan saja begini.
Tapi isinya apakah orang-orang yang hobinya sama? Yang hobi menggambar. Memang hobinya menggambar semuanya. Dan menggambarnya itu bermacam-macam gitu ya. Macam-macam. Kebetulan ketemu saja satu hobi. Nah, yang penting bisa gambar ini habis itu sambil sharing juga. Jadi sebenarnya bukan komunitas resmi gitu ya. Hanya karena kumpul-kumpul, terus kemudian masa kita udah ada namanya kumpul-kumpulnya gitu kan. Makanya jadilah kuas-kios itu. Terus kenapa kuas-kios? Kalau kita dengar oke lah kalau kuas ya, enggak apa-apa. Tapi kios itu kan paling sering muncul di demo. Kalau ada demo, kenapa kios Pak? Nah itu kacau kan? Kenapa sampai ada kata kacau masuk di situ? Ibaratnya kayak bagaimana? Karena kan tiap ngumpul biasa kalau gambar. Begitu nih setiap ada gambar lagi. Jadi ibarat ke jalan terus. Nah kalau Ardi apa sukanya gambar apa? Kalau saya sebenarnya gambar bebas, tapi pas lagi cari-cari media ada tes iseng-iseng tes di jaket sama di sepatu. Oh, oke. Jadi kalau Ardi tesnya di jaket. Iya. Kalau di jaket apa namanya di? Custom denim biasa. Oh, custom denim. Iya. Karena bahannya di denim, pakai denim. Ini siapa ini? Nah, skip saja yang foto ini, enggak usah orang-orang enggak usah yang itu tadi. Enggak usah ini masih orang yang sama di sana. Cari orang lain lah. Nah, kalau masih dia. Cari yang bukan. Nah, kalau gini enggak kelihatan dia kan ya sudah. Oh, ini. Ini makan bersama. Waktu pas lagi acara itu. Oh, makan bersama. Oke, jadi ini apa namanya? Custom denim. Iya. Tapi memang bahannya harus bahan denim gitu ya? Harus bahan denim. Oh, kalau gitu. kayak seperti bahan kulit atau bahan ada memang cat khususnya, ini juga ada cat khususnya. Buat denim itu ya? Jadi dia tidak pecah? Kalau tergantung sebenarnya kalau dari cara cucinya, cara anunya. Karena kalau Atau kalau dia lagi panas dalam gitu ya? Pecah-pecah? enggak juga. Hmm? Yang penting jangan juga dicuci, dikucek, Iya. Jadi pokoknya kalau mau cuci direndam saja di air begini, kasih yang ada rinsonya, rendam langsung sepul. Oh itu awet. Pokoknya biar berapa lama awet. Jadi eksperimen pertama Ardi di sini, yang di sini. di denim. Masih ingat nggak gambar apa yang pertama digambar? Ada itu hari jaket satu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya nggak ada di situ kan. Tapi nggak tahu itu jaket. Nggak tahu. Apalagi saya. Dia saya tidak tahu. Apalagi saya coba. Nggak tahu juga itu jaket. Oh itu jaket orang yang digambar. Jaketnya Ardi? Jaket sendiri tapi pinjam. Pinjam jaket, bukan jaket Ardi namanya kalau pinjam. Terus gambarnya apa? Orang kah, bangunan kah? Pertama tes kayak gambar pohon sama orang, tapi Oh, masih oke. hitam putih begitu, belum berani ke warna. Oh gitu ya. Tapi bahannya sudah pakai apa? Bahan sudah pakai denim begini. Oh sudah ada memang? Iya. Enggak, maksudnya catnya. Oh catnya ini cat kita pakai cat akrilik. Oh gitu ya. Oke, baik. Itu jadi kalau di Ardi apa namanya? Custom denim. Ya. Custom denim ya namanya. Tapi memang itu ada. Saya cari di Google ya kalau custom denim ya. Oke, kalau yang Chandra. Kalau Chandra lebih ke apa, Chan? Ke hiperrealis ya, bagian hiperrealis, gambar-gambar detail. Hiperrealis. Gambar hiperrealis. Iya, dia lebih ke gambar-gambar detail. Jadi kalau misalnya gambar wajah itu ada kelihatan biar pori-pori apa kelihatan gitu ya. Terus ada flek apa segala macam, tai lalat gitu. Iya. Itu dari mana aliran begitu itu ya? Pertama, saya tertarik di gambar begini sebenarnya sejak kecil, tapi sebelum Atau cerita dulu, kenapa bisa sampai Chandra bisa menggambar? semuanya terjadi secara kebetulan. Iya. Iya. Di sisi, Bisa ada backsound nggak kasih lagu-lagu sedih gitu? Nah terus secara kebetulan terus begitu coba menggambar di kertas, iseng. Pertama gambar wajah lu setengah sampai leher, rambut, mata, sampai seterusnya kata aku. tapi yang digambar waktu itu apa? Foto atau orang gitu? Tidak imajinasi. Oh, Iya. jadi gambar langsung saja gitu ya? Iya, salah-salan. Asal-asalan. Tapi waktu Ada itu gambar apa? model-model Laki-laki rambut. perempuan? Laki-laki, kebanyakan laki-laki karena lebih tertarik ke Bukan, ke model agak cukur. bahaya ini. Agak bahaya nih. Biasanya orang kalau laki-laki itu gambar pertama pasti perempuan. Kalau laki-laki yang digambar agak. Nah ini yang hiperrealis ini ya. Iya, betul. Oke, ini gambar-gambar yang dibuat. Ini orangnya ada semua? Iya ada. Ada. Terus pada kemana semua? Itu kalau itu pesanan itu di bagian area Jawa itu istri tentara. Bush, dia sudah dapat pesanan istri tentara. Padahal ibaratnya gratis ya? Iya. Karena Tidak kapan gratis. bayar dilaras.
sebelum pemesanannya memang DP memang. Ush, ngeri. Sebentar kita tanya-tanya harga-harga kalau mau pesan-pesan gitu ya. Oke, ini wah, biar gubernur ada malah ya. Iya ada. Oke, baik. Itu dikirim foto. Iya. Dikirim foto. Iya. Wah, ini caranya. Bisa hanya proses saja iseng-iseng buat story. Oh, ini pakai apa itu bahannya? Anunya? Pakai pensil. Pensil ya? Pensil 2B mekanik. Iya. Oh, ada pensil B2 mekanik. Iya ada. Itu Dia ada umumnya dipakai di mana itu pensil? Itu sebenarnya pensil biasa sih, digunakan di mana saja. Tapi Itu saya pakai menggambar karena bagaimana? enggak tahu, saya tahu. Enggak maksud kan pensil B2 mekanik. Iya. Maksudnya saya belum tahu itu pensil B2 mekanik itu gimana Itu maksudnya? pensil 2B mekanik semacam volpen, tapi dia itu dimasukkan isinya di Oh dalam. iya, Iya. itu dibilang iya. Kalau itu ya tahu. Iya. Kalau itu saya tahu. Namanya kan pensil mekanik. Oh begitu, Iya. pensil 2 mekanik namanya Iya. itu. Pensil B2B mekanik. Iya. Oke. Ini cara membuatnya. Iya. Yang hasilnya yang mana? Yang tadi. Nah, jadi ini kalau di Instagram seperti ini. Ini ketika membuat, saya lagi mau lihat cara membuat apa tadi yang di topi itu ya. Iya. Oh ini, coba ini. Ini siapa ini? Itu ada orang tua di kampung sih Hah? gambar. Dia, Foto jadul yang begitu. hah? Iya. Nah, maksudnya dia ilmunya sampai berapa? Tingkat berapa ini? Saya kurang tahu juga. Orang tahu ya. Luar biasa ya. Nggak mirip. Ini kenapa rambutnya dia lurus ini keriting? Jadi sengaja karena di situ memang sudah buram. Oh, gitu. atau memang ini apa? Pemesanannya Bukan, memang. Chandra Tidak. memang bisa ini terima pesan rebonding gitu ya. Bisa ya? Jadi kalau yang rambut keriting bisa jadi lurus. Luar biasa Chandra ini. Penggambar salon ternyata dia ya. Oh, ini orangnya mana nih? Di mana dia? Saya kurang tahu juga iseng-iseng semua itu. Ini yang saya kasih dari anak ini. Enggak, yang saya kasih dari ini kok sekali menghayal. Kok sekali menghayal ini anak. Hah? Enggak, coba ada orang ini siapa ini? Ini siapa coba? Itu pesanan di kampung juga. Ini Iya. orang kampung juga. Iya. Kayaknya kamu tinggal di kampung ini ya. Boy, ini apa maksudnya ini Chan? Ini dapat dari mana gambarnya? Itu saya dapat gambar di Instagram. Terus saya lihat ada gambar-gambar begitu yang hiper-realis orang luar negeri. Saya coba iseng-iseng pakai pensil 2B. Nah, di situ saya coba gambar. Ternyata katanya ada yang bilang, katanya benar katanya mirip air begitu. Oh begitu? Iya. Hiperrealis. Oh ini karena gambar air ya? Iya. Saya kira mukanya rontok. Ini apa ini? Wah, ini cara pembuatannya yang tadi. Yang tadi nih, Iya. proses pembuatannya. Oke, ini gambar fotonya. Ini kan kita ini touchscreen ini. Nah, kalau yang ini coba agak ya. Kita touchscreen, TV-nya touchscreen. Nah, ini kasih besar. Nah, ini Itu pertama 2019. pertama 2019. Iya sih, kalau boleh jujur belum terlalu maksimal ini ya. Iya. Iya. Mulutnya kayak dia habis makan pisang goreng panas kalau di sini. Namanya Padahal yang ini juga. asli kan? Iya. Ya kan modelnya beda. Oke, ini hyperrealist is a genre of painting and sculpture resembling and high resolution photograph. Oke, artinya adalah itu. Kenapa dia bahasa Inggris? Jadi ini dia genre untuk gambar ya itulah. Nanti cari sendiri ya. Nanti cari hyper apa tadi? Hiperrealis. Hyperrealis itu apa? Tapi dari mana tahu kalau itu hyperrealis? Saya juga kenal seniman namanya Tony R. Tony R. Iya, Oke. R. Tony R Sudah itu dari terkenal. mana? Saya kurang tahu dari mana, saya belum tahu lokasinya di mana. Tuh. Tapi saya berteman di. Chandra bisa enggak? Chandra ngomong yang betul-betul Chandra tahu begitu ya? Ini dari tadi ngomong Chandra tahu dari mana? Oh, ini Tony dari mana? Tony Art. Chandra tahu dari mana? Coba awalnya dari mana? Saya juga tahu dari mana? Gambar apa ini gambar pertama? Saya lupa juga apa yang saya gambar. yang kau tahu betul begitu ya? Tidak tahu. Oke. Seru dia. Oke. Jadi kita kenal sama Tony Art.
Iya, Kenalnya dari mana? Dapat. Dari Facebook, ternyata saya share di Google, kataku ini orang terkenal tuh. Itu katamu. Iya. Kataku belum tentu ya. Iya. Iya. Makanya kita cek di Google tuh. Nah, sampai kita Tadi tahu. kan cuma Chandra yang cek, saya nggak ikut kan? Iya. Makanya tadi kita tanyakan, makanya Yang tanya siapa coba? Kita tanyakan coba. Saya bertanya ke Chandra. iya. Ya Chandra yang jawab. Janganlah kita dua-dua menjawab. Kan kita yang tanya. Iya. Dan terus. Nah, Ya, lanjut gimana? hah? Kita ke dalam. Nah, jadi ketemu sama Tony. Bukan ketemu sih sebenarnya. Iya. Lihat Tony Art itu di Facebook. Iya. Terus saya coba chat. Lihat karya-karyanya juga luar biasa. kalau dari penglihatannya Chandra gimana karyanya? Hebat. Sangat luar biasa itu. Tapi itu Chandra belum tahu bahwa ini yang dikategorikan hiperrealis gitu ya. Iya. Oke, terus? Di situ saya sudah tertarik. Sebenarnya pertama saya tidak detail karya aku, tapi saya termotivasi situ. Saya rubah lagi gaya yang lebih susah lagi sulit. Tuh, mulai sombong nih. Saya rubah gaya aku yang lebih susah, gitu kan? Tapi awalnya gambarnya apa? Awalnya gambar apa? Awalnya sih itu gambar rambut laki-laki begitu, cukuran-cukuran. Oke. Iya. Oh, tadinya memang sebenarnya Chandra mau bikin barber. Nah, itu dia cukur-cukuran. Nah, terus ketemu sama Tony Art itu, lihat Tony Art, terus kemudian detail-detailnya. Sebenarnya kalau ketemu Tony Art baru-baru ini. Enggak, lihat di Facebook tadi terus. Iya. Kalau untuk belajar menggambar saya dari tahun 2020. Nah, kita ngomong Tony Art dulu, Tony Art dulu nih. Tony Art. Iya. Jangan pulang ke masa kecil lagi nih. Jadi Tony Art lihat, ternyata bagus. Terus katanya Messenger. Messenger ngobrolin tentang apa? Saya tanya, bagaimana ini proses pembuatannya. Nah, di situ juga ya cerita sambil di YouTube-nya. Baru tahu lah Chandra bahwa ini yang namanya hiperrealis. Iya, betul. Jadi kalau detailnya hiperrealis itu gambar-gambar apa? Gambar wajah, gambar mobil ya bebas. Objeknya terserah. Iya. Tapi seperti detail yang seperti ini. Bisa di zoom nggak? Keren sekali gambarnya. Ini kalau kita sekilas kalau dilihatnya begini tuh kayak ratu ular, ya. Tapi kalau dilihat detailnya ternyata ini foto dari mana? Foto dari Instagram juga model art. Luar biasa. Dan ini digambar pakai pensil 2B. Pensil 2B. Tapi yang manual ya? Utama dan yang 4B karena untuk bagian gelapnya bagian 4B. Oh, jadi dia menggunakan pensil juga tidak satu jenis gitu ya? Iya, banyak macamnya tapi saya menggunakan memang yang murah. Iya. Enggak, ini bukan persoalan kamu menggunakan barang murah tapi menghasilkan karya mahal, itu yang luar biasa. Itu yang keren. Wah, tepuk tangan dong buat Chandra. Dia berani mengatakan bahwa pakai barang-barang murah gitu ya, menggunakan pensil yang murah-murah. Tapi coba lihat, mahal bro kalau yang beginian ini. Coba lihat. Wih, keren sekali gambarnya. Kalau yang tadi mungkin gambar Pak Gubernur itu biasa gitu ya. Memang seperti foto yang kita pindahkan dan diubah warnanya jadi black white gitu. Tapi yang ini coba lihat, ada memang gambar-gambar detail. Seperti tumbuhan, ini tumbuhan ya gitu ya. Apa? Seperti tumbuhan gitu, kemudian di sekelilingnya ini ada seperti bulu kalau nggak salah, bulu yang kayak Indian gitu ya. Ini bukan perempuan Indian ya. Terus biar dengan bercak-bercak di wajahnya itu ada juga memang. Atau ini karena ornamen pori-porian orang luar negeri begitu. Iya betul. Nah, tapi aslinya dia memang ada. Ada flek begini. Iya ada. Makanya saya ikuti hiperrealis begitu, lebih mirip ke wajah. Luar biasa ini. Keren ya? Oh ya, nah ini kalau untuk mengerjakan gambar yang ini, khusus untuk gambar ini, untuk berapa lama Chandra kerjakan? Kalau untuk gambar itu 4 hari proses pengerjaannya. 4 hari itu setiap hari Chandra pakai berapa jam? Kadang 8 jam. Itu dari jam berapa sampai jam berapa menggambarnya? Karena waktu itu pertama kali saya belajar juga, tanpa tiada kerja namanya pengangguran, baru tamat sekolah, bingung juga mau kerjaan apa. Nah, saya menggambar, saya fokus ke itu, ke lebih detailnya. Menggambar dari jam 7 kadang sampai malam. Jadi kalau sudah sore itu ada yang putus lonceng, Chandra keluar, bubar. Tidak. Sama pulang. Sekarang kalau sampai lupa makan begitu kita menggambar begitu. Itu yang tidak boleh, jangan lupa makan. Karena kesehatan tetap hal yang penting. Ya betul. Iya, itu pesan kehidupannya. Jadi begitu gambarnya ya. 4 hari, setiap hari 8 jam.
Tidak, kadang 6 jam. Ya Tidak kan? menentu dia. Ini dia memang nggak tahu mana maunya apa. Tadi dia bilang dia berapa hari? 4 hari. Setiap hari berapa jam? 8. Jadi 8 jam ya? Enggak, kadang juga 6 jam. Mana yang benar sebenarnya? Iya maksudnya ini hari 8 jam. Dijawab juga. Saya bingung masalahnya waktunya dia filmnya itu dia. Dia bingung. Oke, itu yang realis tapi sebentar Ardi sore ini saya ngomongnya banyak dengan Chandra sementara karena saya penasaran sama dia dan karyanya gitu ya. Setelah ini nanti kita ngobrol lagi sama Ardi tapi kita break dulu ya. Jangan kemana-mana. Buka masker luar biasa. Itu cara buka masker yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Kalian masih bersama dengan saya di The Terasnya Tera Media dan masih bersama dengan teman-teman dari Chaos Kuas. Terbalik. Kuas Chaos. Ya, ada Ardi, kemudian ada Chandra. Nah, tadi saya di segmen awal sudah banyak ngobrol tentang apa yang dilakukan oleh Chandra tentang hiperrealis ya. Bukan tentang ilmunya sih sebenarnya, tapi tentang bagaimana Chandra bisa menemukan ini, menggambar itu gitu ya. Pokoknya kalau tentang hiperrealis itu apa nanti cari di Google, ada semua dapat jelas. Tapi Chandra ini adalah unik karena dia semuanya serba otodidak. Iya, betul. Mulai tapi yang bagusnya bahwa Chandra mau mengupgrade, melihat seperti apa, kemudian akhirnya dia bisa membuat karya seperti ini yang luar biasa. Ya kan? Ih, keren ini. Nah, kalau Ardi kan tadi custom denim atau lebih spesialnya ke street art. Street art berarti kan seni jalanan gitu ya. Seni jalan maksudnya seperti apa? Apa yang dilakukan oleh seorang Ari dan orang-orang yang apa namanya fokusnya ke street art? Kadang pertama sketsa-sketsa dulu. Ya. Tiba-tiba ada ide, ada di sini kayaknya mau digambar tembok. Nah, tapi maksudnya sebelum kita menggambar kita minta izin dulu. Oke. Nah, habis itu kita menggambar di tembok biasa, tembok-tembok pinggir jalan, atau tidak di pagar-pagar yang kayak kurang. Iya. Nah, ini sebenarnya ini yang juga saya pikirkan. Apakah kita di Kendari ini banyak tembok? Ya sebenarnya enggak banyak juga, tapi ada memang spot-spot tertentu kayak contohnya kayak di KB, Ya. Di dekat. Kebi sebelah mananya Kebi? Ada satu tembok itu di sisi dekat Hotel Swiss. Nah, sebenarnya memang ini lagi dicari siapa yang bikin itu gambar. Buat Bapak, Pak, tadi ini saya sudah dapatkan orang yang kasih kotor itu tembok. Dia pelakunya, yang gambar itu. Oh itu, gambarnya itu. Nah, tapi kayaknya gambarnya sudah tertutup. sama rumput. Kasihan ya, kasihan. Kenapa kalian tidak bersihkan rumputnya biar hasil karyanya tetap kelihatan? Nah, kalau menggambar ke tembok itu yang pertama kalian cari apakah temboknya dulu atau pas lihat dapat imajinasi dulu yang muncul gitu? Sebenarnya kalau imajinasi sudah ada dari awal. Oh, sudah ada semua. Gambar-gambar gambar gini bagus, gambar gini. Oh iya, kan kalian biasanya bikin sketsa dulu. Sketsa terus kemudian pas dapat itu kan kalau sketsa pasti di media yang gambarannya temboknya begini. Tapi ketika kalian dapat tembok yang berbeda misalnya bentuknya misalnya, apakah itu bisa direalisasikan? Bisa, mungkin imajinasi lagi sedikit permainkan lagi karena memang moral sifatnya dia bebas. Bebas ya. Nah, sudah berapa banyak tembok yang kalian gambar di Kendari? Sebenarnya belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak. Karena pertama izin. Ya itu. Yang kedua karena memang kita biasa mencat bahan kita Menggambar sendiri, menggambar terus cat-catnya juga ya agak lumayan. Nah kan begini, harusnya kalian ini bisa menjadi kelompok pendukung program pemerintah misalnya kan? Sebenarnya. Ya, menghadirkan sudut-sudut artistik. Jadi misalnya ada tembok, kan kalau kita lihat ada beberapa tempat yang tempat yang kemudian direnovasi oleh pemerintah kota menjadi taman gitu. Nah, apakah kalian pernah dipanggil misalnya dilibatkan adik-adik dari ini bisa enggak kita mau bikin di sini, kalian bikin gambar apa begitu, pernah enggak dipanggil oleh pemerintah gitu? Belum pernah. Karena mungkin belum tahu mungkin atau belum ada kontak atau bagaimana. Tapi kan kalian sudah punya Instagram kan, ada kan? Terus sudah artinya media sosial sudah dan karyanya juga sudah kelihatan sebenarnya. Kira-kira kenapa ya? Kenapa belum dipanggil? Ya mungkin karena bagaimana nih? Karena kita juga mungkin menggambar enggak tulus gitu ya. Begitu juga. Maksudnya
gambar-gambar saja gitu, apa yang ada di kepala gitu, Ah. dituangkan, tidak pernah mengharapkan syukur-syukur sementara ada yang lihat dia bayar kan, ada begitu kan gitu ya. Enggak. Itulah seniman asli itu seperti itu biasanya. Membuat atau menyajikan sesuatu tanpa berharap apa-apa. Yang pasti orang harapannya adalah orang menikmati hasil karya kan, cuma begitu. Tapi sebenarnya harapan kalian kalau seandainya pemerintah mengajak kalian gitu. Atau begini dulu sebelum sampai ke situ. Pernah tidak jasa kalian menggambar tembok dinding itu digunakan oleh orang lain? Pernah, kalau kayak teman-teman begitu minta gambar di kamar biasa. Cuma di kamar. Ah. Belum pernah ada yang media di luar gitu, di pinggir jalan apa? Yang kalau di jalan belum pernah, cuma kebanyakan lebih di media gambar sama di jaket dan di sepatu. Nah ini kan di McD yang baru buka ini, ada gambar Hulk saya lihat. Ya, Ada gambar Hulk. Itu kalian yang buat bukan? kayaknya kalau itu bukan. Bukan. Ah. Terus yang Kita buat dari samping gereja gitu. gereja mana? Ada yang pas dekat perempatan apa? Oh iya. Yang dekat lampu merah. Ah. Oh, itu kalian. Teman-teman. Iya. Artinya kalian. Iya. Itu diminta atau tidak? Dia takut dituduh. Dia takut dituduh. Enggak, itu maksudnya gini. Kalian diminta enggak itu untuk menggambar itu? Sebenarnya enggak. Kalau tidak diminta berarti tidak dibayar dong. Kan? Kalau diminta kan harus minimal Minimal ada namanya. kompensasi lah gitu ya. Tapi yang di McD itu bukan. Terus yang gambar siapa kira-kira? Di McD atau di Hollywood? Oh di Hollywood. Hollywood bukan McD, Hollywood. Oh, yang di Hollywood Iya, yang dalam. iya. Kalau itu yang gambar tukang sari laut, Mas orang tua, hanya lupa namanya siapa. Jual sari laut. Iya, yang tukang bakar-bakar ayam di Wong Jawa sini, Ah. di Saranani. Iya. Itu memang dia, kalau masalah menggambar di mural juga itu dia. Hanya memang apa? Dia gabung sama kalian tidak? Oh enggak, dia memang hanya yang tahu saja memang dia apa menggambar. Oh. Kalau yang tahu bilang jago dia menggambar pasti dia panggil. Nah, Oh, itu gitu. contohnya satu di Hollywood. Berarti kalian belum terlalu ketahuan gitu ya? Belum. Iya, artinya dengan potensi yang kalian punya kan gitu kan. Dan kalian juga kan bukan hadir untuk mengotori kota kan, tidak. Kalian menghadirkan atau misalnya gini, pernah tidak misalnya ada yang pernah komplain dengan hasil karya kalian? Gambar apa ini? Sebenarnya kalau masalah komplain Banyak. belum kayaknya, Oh, tapi belum. karena memang itu mural dia bebas, Iya. jadi apa masing-masing orang ada imajinasi sendiri. Iya betul. Jadi mungkin untuk Anda yang agak terganggu dengan gambar di tembok ya. Jadi memang mural itu adalah seni menggambar di media yang besar seperti tembok atau yang lain-lain, dan itu sifatnya permanen. Itu yang sempat saya baca di Google. Dan kalau misalnya Anda bingung gambar apa begini, makanya coba banyak buka-buka medsos kalian apa? Kuas Keos, atau buka coba di YouTube atau di Google ya, cari mural itu seperti apa supaya kalian paham bahwa memang gambarnya itu bukan seperti gambar yang kalian pikirkan. Itu gambar pemandangan, ada gunung, ada rumah, ada sungai, kali gitu kan, terus ada pohon, ada matahari. Itu saya sekali waktu SD gitu. Itu bukan seperti, tapi menggambarnya dia artistik gitu. Ada kan di sini ada contoh gambarnya tidak di Kuas Keos, di Kuas Keos, di medsosnya Kuas Keos, sambil kita tunggu gambar-gambar yang seperti apa sih gambar mural itu sebenarnya, biar kalian pada tahu, khususnya ini pada orang-orang tua ini sebenarnya, orang-orang tua yang mungkin banyak kurang paham apa orang bikin anak-anak ini. Nah, kalau mural itu dia pakai apa? Pakai kuas. Iya, pakai kuas. Kalau yang pakai pilox itu baru grafiti Itu ya. baru grafiti. Grafiti ya. Oke. Jadi, nah kita akan coba lihat seperti apa gambar-gambar mural itu contohnya gitu ya. Kita akan lihat. Oh belum. Oke. Kalau apa namanya? Pernah tidak misalnya kalian menawarkan diri begitu? Misalnya gini, kalian jalan ada tembok besar, terus kemudian masuk, Pak, kami ini dari komunitas ini misalnya, siapa tahu temboknya mau di ini, bisa enggak? Pernah enggak kalian menawarkan diri begitu? Selama ini kayaknya belum. Oh belum ya? Oke, nah ini gambar di mana nih? Di tembok, di pagarnya teman. Oh di pagar teman. Nah kalau gambar begini mungkin mereka mengerti nih ya. Kalau gambar begini, kalau gambar yang lain coba gambar yang lain, gambar mural yang lain yang mungkin kadang-kadang kuas keos. Yang Oh ini.
Nah kayak begini. Nah ini brosis Bapak Ibu, ini contohnya gambarnya. Ini kan gambarnya, oh kalau ini dia gambarnya memang di triplex ini ya. Ini Iya. kayaknya mungkin ada event atau apa gitu ya. Ada event. Nah, karena memang dia gambarnya di media yang luas gitu. Jadi seperti dinding. Perpaduan senior dengan, oh ya, yang gambar senior dan junior berarti ya. Nah ini taruh waktu di kamarnya teman. Oh ini. Nah ini yang hasil karya mereka nih. Tapi belum, boys. Nah, terus bagaimana kemudian membuat konsep gambar? Apakah kalian menawarkan atau misalnya permintaan dari yang punya? Tergantung, biasa juga ada yang bilang terserah mau gambar apa yang penting bagus. Ada juga yang minta bilang, gambarkan ini bisa kan, gambarkan ini. Oh, udah begitu biasa. Dan kalau misalnya mereka menyetorkan gambar itu bisa kalian lakukan. Nah, bisa. Oke, Chandra, kalau kembali ke Chandra ya. Iya. Kan ini kalau dari teman-teman street art, ternyata mereka kan masih kurang dimanfaatkan sebenarnya. Masih kurang dimanfaatkan baik yang swasta maupun yang pemerintahan gitu. Tentang bagaimana mempercantik kota. Nah, kalau misalnya seperti Chandra, sudah pernah tidak ada yang menggunakan jasanya Chandra dalam menggambar? Alhamdulillah sudah banyak. Sudah banyak. Iya. Pertama kali masih ingat siapa yang Chandra gambar? Yang Pertama minta kali yang order gitu. Iya, pertama kali pas belajar ada om saya tentara. Omnya Chandra. Iya, om Oke. saya. Di situ pertama kali saya gambar masih agak rata begitu, belum muncul 3 dimensi. Dia bayar 100. Nah, di situ Iya, iya. ketertarikan Kaget. lagi. Iya. Tapi tidak disangkakan dibayar. Iya. Tadinya cuma minta tolong gambarkan. Iya, di situ dia transfer, pas jadi langsung dia transfer. Di situ saya punya keinginan tingkatkan lagi. Iya. Ya. Ada lagi yang ada beberapa orang lagi yang Mana tadi tantenya yang istri tentara? Ini. Iya, kalau itu untuk pemesanan online ini sebenarnya, tapi Oh, dia ini diambil saja bukan yang uang. istri tentara ini. Bukan. Itu istri tentara tapi untuk Tapi- pemesanan online-nya. Atau mungkin dia sekarang sudah jadi polisi nih. Tadinya tentara awalnya. Tapi, nah ini yang salah satu contoh karya yang dibuat oleh Chandra dan ini hasil pesanan orang. Ini hasil orderan, ya. Kan ini ada mantulnya. Ini yang pertama digambar itu, yang order 100.000 itu jadinya dibayar. Bukan yang itu. Oh bukan yang ini? Iya. Yang mana dia? Itu lain. Nggak ada contohnya. Oh nggak ada contohnya. Ini yang keberapa ini? Yang itu baru-baru ini yang saya gambar. Istri siapa dia? Istri tentara. Tentara juga? Iya. Oke, Ibu mohon maaf ya Bu ya, kita nggak jadi ngobrol tentang Ibu. Ibu istrinya tentara soalnya. Tangannya kayak tato gitu ya? Ini tangan kayak tato, padahal batik ini. Itu batik. Iya, kenapa kok jadi kayak tato? Oke, terus kemudian berapa Chandra pernah dibayar mahal? Kalau untuk di kertas paling tinggi 150.000, tapi pernah juga gambar di dinding begitu. Oh pernah gambar di dinding? Iya, pernah gambar Kalau di gambar di dinding. dinding gambar apa? Gambar itu di TK begitu, 4 hari bisa saya dapat 1 juta. Wush, Iya, 4 hari 1 juta ya? iya, Sendirian? sendirian. Gambarnya hitam putih warna? Ya, pakai warna, gambar anak-anak. Oh iya. Di TK mana pernah? Di TK di kampung saya. Oh iya. Kenapa kamu ada di sini? Kalau di kampung yang banyak ordernya? Di sini bisa kerja. Gambar-gambar banyak dari kampung, orang-orang kampungnya. Kan tadi ada berapa gambar itu dari kampung. Ini TK-nya ternyata di kampung. Iya. Sebenarnya ini saya pertama kalinya juga masuk Kendari. Jadi baru-baru masuk, orang kampung masuk kota begitu. Wuh, ngeri nih. Sudah berapa lama di Kendari? Baru 3 bulan lebih Kampung di mana? di Buton Utara. Betul. Oh di Ereki. Iya. Wih, luar biasa. Tapi apa namanya? Kalau gambar kertas paling mahal 150. Iya. Kalau yang 3 dimensi seperti mana ini, Anu Chandra? Yang lebih nyata begini lebih timbul dia. Oh, yang ini Iya. tadi ya. Wow ini. Ini yang tadi ada di Instagramnya juga ya. Ini gambar dari mana nih? Itu dari karakter film itu, game. Oh ini 3 dimensi dia. Iya. Kelihatan ya? Oh itu dia. Wos, cakep sekali. Maksudnya gini, kan ada biasa orang ketika menggambar wajah cantiknya itu hilang. Ini kan dia tetap jadi perempuan yang cantik gitu. Terus ya memang betul kelihatan detail-detailnya ya. Mobil apa ringsek, ada alang-alang gitu. Ini bahkan coba lihat, kalau misalnya dapat, ini ada bagian di sini gambar seperti kalau tidak fokus, coba lihat yang ini, kan betul kan? Nah ini gambar kayak tidak fokus gitu. Ini bikinnya gimana caranya, Chan?
Sebenarnya itu semua iseng-iseng. Jadi kadang selesai saya buat, kata aku, kenapa saya bisa buat begini? Kadang dosa kita puas kalau gitu ya, karena iseng-iseng juga kalau di. Coba lihat, iseng-iseng nih. Ini anak sombongnya luar biasa memang. Iseng-iseng tapi jadi. Tapi waktu yang misalnya kayak buat begini. Memang kadang saya bingung itu. Jadi kalau dia habis gambar terus ini, hah, kenapa begini? Tidak, maksudnya saya bertanya-tanya, kenapa saya bisa buat begini? Belajar di mana? Orang lain kan sekolah. Iya. Saya tidak. Nah, itu. Itulah anugerah yang diberikan sama Tuhan kepada Chandra gitu ya, luar biasa ya. Keren sekali. Dia bayangkan, belum pernah, ini orang pertama yang saya temui ataupun saya dengar mengatakan bahwa dia juga bingung dengan apa yang dia kerjakan gitu, dengan apa yang dihasilkan gitu. Luar biasa kan gambarnya, coba lihat. Itu yang saya tertarik tadi. Kok ada gambar kayak tidak fokus ya kalau kita di kamera. Ternyata dia juga bingung, coba lihat. Membuat gambar ini kan ada kayak ada gradasi gitu kan? Apalagi itu. Nah, ini siapa? Agnes. Itu artis-artis luar semua. Wush. Iya. Tapi Chandra belum bisa menggambar live. Belum bisa karena baru belajar. Belum berpikiran mau manajer di situ. Masih fokus ke wajah dulu lebih detail lagi. Baru rencana ke depannya. Tapi kan kalau live juga bisa kan, wajah juga detail. Maksudnya dia fokus ketenangan juga. Gitu ya. Nggak bisa. Jadi memang gambarnya bukan gambar cepat. Iya. Jadi harus diukir gitu Sedangkan kalau gambar cepat kan dia hasilnya dan begitu beda lagi. Kalau gambar cepat nggak sedetail itu dia. Ini ada kayak light gitu ya, ada cahaya gitu. Keren. Rambutnya ini. Hah? Ini lagi yang ada airnya. Oh, yang ada airnya. Ini satu pensil saja yang. Satu pensil. Iya, 2B. Wih. Tapi ini kayak mukanya rontok. Saya takut lihat malah. Kayak ada rontok mukanya. Kan? Iya, kayak madu karena jatuhnya kayak. Tapi ini madu mungkin ya? Iya, madu. Oh, madu itu. Iya. Coba lihat gambarnya. Detail sekali ya. Tetesannya gitu. Kental. Iya. Kental. Kok saya baru kepikiran ya? Bahaya langsung kemana-mana. Oke, terus kalau itu namanya imajinasi kuat. Imajinasi kuat. Oke. Apa nanti Puput tadi ini kan tadi Puput kasih ide mau coba gambar Tera Media. Terus nanti mau digambar sama Chandra gitu ya, saya. Nah, bisa ya? Kalau sebelumnya maksudnya belum bisa gambar nanti di foto. Iya. Di foto baru kemudian digambar. Bisa kan? Saya kan di sini saya gambar butuh waktu lama begitu. Iya. Jadi butuh. Enggak apa-apa. Kita 3 tahun kita tungguin. Enggak ada masalah. Kalau cuma lama. Kayak dia menjawabnya kayak diancam begitu ya. Butuh waktu lama gitu. Lah, kenapa? Enggak biasa gambar itu. Media begitu. Lebih mana kalau yang kayak gambar tadi, yang ini. Ini berapa lama? Itu 1 minggu lebih karena ada kerjaan juga jadi terhambat. Cuman kerjaan 2 jam per hari. Ini lebih repot ini sebenarnya daripada misalnya begini. Misalnya sebutlah misalnya gini. Saya kasih contoh. Misalnya saya mengambil gambar ini misalnya. Lama-lama ya misalnya gini. Cek. Oke. Nah, kemudian seperti ini maksudnya. Bisa enggak kira-kira Chandra gambar begini? Handphone siapa ini? Wish. Coba lihat. Dan tertutup, Pak. Lama sekali. Loading. Yang terampil itu kamera. Oh, nah. Nah, jadi. Bahaya HP-nya. Aduh, bikin malu-maluin handphone. Nah, Chan. Ada yang mau bertanya sama mereka berdua? Nggak ada? Pas? Oke, kalau gitu pas ya. Oh ya, sorry lupa. Aduh,
Di sini kan ada banyak contoh. Jadi ini ada beberapa contoh produk-produk yang mereka sudah gambar ya. Jadi ada sepatu. Kalau kita bilang ya, ini sepatunya sudah lumayan rusak loh ini. Sepatunya sudah lumayan lama maksudnya. Ya, jadi ada sobekan itu. Ini nggak mungkin disobek sendiri ini. Digigit anjing. Hah? Digigit anjing. Ya gitu kan. Jadi, nah ini kemudian dibuat gambarnya seperti ini. Coba lihat. Jadi sepatunya memang jadi kayak ornamen begitu. Sengaja dirobek-robek gitu kan, supaya dia ada modelnya gitu. Ini coba lihat. Nah ini yang sebelahnya. Gitu. Kalau misalnya seperti ini Chan, Ardi, ini kalau jadi bukan cuma sepatu yang bisa digambar, perahu juga bisa, ya. Perahu-perahu begini, ya ini seperti ini bisa digambar juga. Coba lihat. Ya. Ini nomor, sudah ada nomor rumah yang tidak bisa, sudah nomor 64B rumah dia. Nah, kalau misalnya gambar-gambar sepatu kayak begini tuh bisa dibayar berapa, misalnya? Sebenarnya tergantung gambar, ada biasa. Oh dari tingkat begini. Ah. Harga itu tergantung dari tingkat kesulitan atau banyaknya warna digunakan. Sebenarnya dari tingkat kesulitannya sama warna juga. Oke. Kalau simple ya pasti lebih murah. Kalau yang beginian mungkin sekitaran 300-an lah. Kalau yang kayak gambar-gambar begini. Tapi 300-an. Itu berapa lama dong gambarnya? kan tergantung, biasa 2 hari sampai 3 hari. Oh gitu ya. 300-an ini. Iya. Kalau yang kayak ini yang kecil Ya, ini. kalau yang kayak simpel-simpel begini. Oh ini simpel ya? Kayak simpel-simpel begini paling 100-an sampai 150. Oh. Sebenarnya tergantung. Dia bilang. Tapi apa namanya? Tapi ini gambarnya gambar gila enggak? Kalau ini gambarnya ya tergantung dari anunya, tapi kalau anunya sih Pak lama. Nama ya? Lama. Bertahan ya? Bertahan. Nah kalau yang kayak itu, yang di denim itu kayak jaket-jaket. Yang jaket-jaket kayak begini. Iya. juga. Itu sana juga ada contohnya. Ya setahun mungkin lah, 2 tahunan. 2 tahunan. Saya pernah gambar begini nggak sampai 1 bulan. Dicuri. Nah itu contoh gambarnya itu. Uish itu. Ini siapa yang gambar? Kalau ini box ada teman. Oh gitu ya. Coba hop situ ya. Coba pen kiri. Kameranya di pen kiri. Nah terus. Nah ini siapa yang gambar ini? Ini siapa yang gambar ini? Oh gitu. Kalau ini itu berapaan kira-kira? Kalau denim juga tergantung dari apa? Besarnya gambar sama. Sama, tergantung tetap semuanya tergantung besaran gambar, dari tingkat kesulitan dan juga banyaknya warna yang digunakan. Iya. Oke, ya. Hanya kadang juga biasa ada teman kasih job, dia bilang, kasih gambar begini lah, Iya. gambar begini lah. Hah. Tapi dia konsepnya mau gambar yang wah, Tapi dengan harga yang teman. harga bangsat gitu ya. Sebenarnya andai kan kalau memang rasa kita temannya begitu, Iya. seharusnya dia bilang sadar. Harusnya justru dia yang lebih menghargai gitu ya. Oke, ini pertanyaannya. Apakah menurut Ardi atau teman-teman lah, Ardi pernah dengar bahwa apa yang kalian lakukan ini tidak dihargai orang? Kadang biasa dibilang gambar begini, gambar begini. Ini Kalau pernah nggak kalian ada yang ngomong gitu terus tapi ini chat sama kuasnya, coba kita bikin ini. Pernah nggak ada yang kasih begitu? Oh belum. Kenapa nggak kasih begitu? Satu kali kasih begitu supaya dilihat bisa atau tidak. Jadi lebih banyak yang tidak menghargai gitu ya. Karena memang buktinya begini. Ternyata mereka ini tadi saya ulangi lagi bahwa mereka ini jasa mereka atau kemampuan mereka ini bisa digunakan untuk Anda yang sekiranya sebetulnya misalnya begini. Kita sudah mainstream kan kalau urusan cat rumah. Kenapa tidak misalnya rumah kita bikin gambar? Ada nggak kalian rumah yang sudah pernah digambar oleh kalian? Kalau selama ini masih belum, cuma masih gambar-gambar di ruangan tertentu, saya ke kamar begitu. Nah kalau misalnya tentang menggambar dinding, berapa bisa bayarnya? Hitungannya bagaimana hitungannya? Hitungannya juga tergantung dari besarnya lagi. Besar. Tergantung dari besarnya sama gambarnya juga. Per meter nih. Hitungannya per meter ya? Jadi kalau misalnya kayak tembok gitu dihitung berapa volume, hitung volume. Berapa kali berapa? Ya, kayak begitu. Tapi sampai hari ini pernahkah kalian mendapatkan kompensasi atau dibayar gitu ya ketika kalian menggambar? Atau pernahkah kalian sudah merasakan penghargaan dalam bentuk rupiah gitu terhadap hobi yang kalian punya ini?
Kalau sama teman-teman yang mengerti, ya ada biasa kadang. Sama Jadi terakhir. artinya gini, kalian ini baru dibayar oleh teman-teman begitu ya? Belum Sama- ada orang lain yang kalian tidak kenal yang sengaja meng-hire kalian untuk menggambar begitu? Ada satu di Barber Corps, full satu tempat. Apa gambar apa? Tembok atau lantai atau apa? Cuma kayak gambar-gambar logo-logo gitu. Oke. Ada yang kayak gambar-gambar kecil juga, yang kayak cuma penghias-penghias di barber. Itu ya. Kalian pernah dibayar berapa? Paling mahal? Itu hari. Berapa kali berapa? Nggak banyak sih, tapi bisa sampai 1 jutaan. Gitu ya. Tapi full tempat. Tapi nggak sampai gambar full di Iya. juga. Kayak cuma logo-logo begitu. Kan ada juga yang gini, ada yang medianya pakai semprot itu yang kayak Graffiti. Airbrus. bukan. Oh, yang pakai spoil. Yang spoil itu. Ada kan ada yang tapi kayak kompresor itu ya. Nah, Airbrush. itu airbrush. Kalian menggunakan itu juga? Kalau airbrush enggak, kita lebih ke manual kuas. Oh, pakai kuas gitu ya. Tapi memang yang menentukan juga adalah cat yang kalian gunakan ya. Catnya tahan atau tidak kan begitu. Iya. Oh. Sebenarnya tergantung dari yang punya lagi, kalau mau kualitas bagus. Oh, jadi kalau kalian kerja bahan ditanggung oleh Sebenarnya bisa aku tanya dulu sama yang punya bagaimana, mau kita yang tanggung bahan atau yang punya tanggung bahan, tinggal kita siap jasa saja. kalau misalnya ini saya coba. Gini andai ya, misalnya kalau tembok teras Teramedia ini mau digambar. Itu hitungannya gimana? Hitungannya berapa? Hitungannya Ya, hitungan per meter. per meter. Per meter berkena berapa? Ini dari tadi 20 terus. Per meternya kadang bisa sampai 200. Oh gitu ya. Per Tergantung meter, dari volumenya per lagi. meter 200. Jadi kalau kita misalnya punya media 10 meter, itu kan hitung volume kan? Iya. Jadi misalnya 4 kali 5 berarti 20. 20 kali 200 gitu ya? Di luar dari bahan. Bahan ditanggung oleh pemerintah. Pemirsa. Bapak, Mimi. Oh jadi begitu ya? Iya. 200 ini kan kita kalau tidak ada mungkin sekitar 10 kali 2 berarti 10 kali 2 berarti 20 kan? 20 dan 10 kali 2 berapa, Chan? Saya kurang tahu kalau masalah itu. Nah, jadi yang unik dari Chandra ini ya, yang unik sebelum tadi kita mulai tayangan ini, jadi dia sempat ngobrol-ngobrol bahwa ternyata konsentrasinya pada saat belajar ketika dia masih kecil itu teralihkan dengan gambar ini. Dan satu pelajaran yang jadi korban akhirnya, yaitu pelajaran matematika kan. Iya. Jadi dia mengakui sendiri bahwa saya kurang bisa kalau matematika. Betul. Karena ketika belajar matematika, saya lebih memilih membalik buku dan menggambar. Iya. Gitu. Makanya tadi saya tes 10 kali 2 dia bingung dia. Tapi luar biasa lah, digantikannya dengan sesuatu yang luar biasa. Kalau matematika saya kira selesai dia. Tinggal dia belajar sedikit, udah selesai. Oke, kita break lagi. Nanti di segmen itu ya, saya mau mengajak kalian untuk bermain-main ya. Ya, siap. Berani kan? Sip ya? Oh, Siap. Chandra berani. Dia takut-takut, malu-malu. Oke, jangan kemana-mana. Saya bertiga. Masih akan kembali lagi dengan Anda. Tetap di teras. Oke, terima kasih untuk kewarganegaraan ya. Baik, kembali kita di The Terrace. Masih bersama dengan sang street art man, ada Ardi and the Chandra. bukan Oi. the hyper Realis. the hyper realist man Chandra. Oke. Nah, sekarang kita akan bermain games dan karena kita sekarang saatnya masuk ke segmen ini nih, ini tuh. Iya, oke. Nah, di segmen ini kalian akan saya tantang, kan kalian sama-sama orang yang berkecimpung di dunia gambar menggambar. Oke? Tapi apakah kalian, ini kan kalau misalnya kayak Ardi itu kan dia bikin sketsa dulu sebelum menggambar. Oke? Bolehlah. Chandra juga bisa sampai membuat detail sekali gambar. Nah, sekarang apakah kalian bisa menggambarkan kata gitu. Jadi kalian akan saya minta menggambarkan kata. Kalian akan saya kasih kata, terus kalian gambarkan supaya kata dari gambar itu bisa ditebak oleh
teman. Misalnya ya Ardia gambar, Chandra yang tebak. Contoh, misalnya saya akan gambar misalnya sepatu roda. Oke? Sepatu roda. Sepatu roda. Nah, biar mereka paham. Jangan tertawa, ini kan misalnya ini. Oh, iya. Nah. Oke, ini apa ini? Para kira-kira? Bisa. Iya kan sudah tahu ya? Tahu. Pisang goreng. Apa? Apa? Tadi saya mau bilang ini setrika. Nah, kalau yang ini sepatu yang ini apa kira-kira? Ban. Tapi ini sebuah permainan gitu. Sepatu, jadi ini kan ban. Jadi bisa saja disebut dengan kata lainnya roda kan gitu. Sepatu roda. Ngerti ya? Iya. Nggak mengerti pas ini. Mengerti tidak? Ngerti ya? Mengerti? Iya. Mana penghapusnya? Mana penghapusnya? Nah, ini penghapusnya. Kita ganti yang lain ya. Kita ganti misalnya apa ya? Misalnya begini. Apa ini? Jadi begini, nah, begini. Nah, kalian mengerti tidak ini? Tumbuk. Topi sebenarnya ini. Ini mirip topi nggak ini kira-kira ya? Mirip ya? Ini topi dari atas. Topi. Ini. Kertas robek. Hah? Kertas. Topi robek. Oh. Nah itu bisa, dia bisa mulai paham. Dia mulai paham. Jadi dia setiap satu gambar itu mewakili satu kata. Oke? Yes, sir. Jadi kalau misalnya kayak begini, ini topi, ini adalah robeknya. Jadi berarti topi robek. Oke? Bisa ya? Oke, paham. Oke. Dan ingat, yang menggambar tidak boleh berkata-kata sedikit pun. Cuma bilang, kalau misalnya pas dia, nah gitu. Berarti kita yang menggambar. Hah? Kita yang menggambar atau Nanti, om. Iya, salah satu dari kalian menggambar, nanti salah satu lagi menebak. Oke? Oke ya. Yang memulai siapa? Ardi. ya Ari. Duluan. Nah sini nih. Saya akan bisikan katanya, nanti Ardi yang mulai menggambar. Oke? Menghadap sana. Kamera. Ini agak kesulitan kalian karena menggambarnya kanan. Menggambar apa ini namanya? Menggambar backhand. Iya biar dia sampai tahu ini kanan yang kiri. Iya. Ayo. Iya. Ardi perhatikan, Chandra perhatikan. Oke. Iya. Kalau orang kalau memang ini gambarnya bagus ya. Wah bisa kan Ustaz gambar serius? Oke. Iya. Ini kalau di papan tulis sudah dihapus, bisa digantung di sini nih. Oke. Iya. Iya. Iya.
Gambarnya serius, Pak. Lewat sini, sebelah sini, sebelah sini. Ayo, Chandra bisa tebak nggak? Gambar yang pertama apa? Situ. Gambar pertama mobil. Terus, Macam orang BAB. berarti mobil beol. Hah? Sakit pinggang. Kita lihat begini, model orang. Ya, begini. Oke, kayaknya Chandra tuh bisa jawab apa, Di? Oke, gantian coba. Gantian. Gantian. Mana hapusnya? Iya. Soalnya di Oi, iya dengar ya. Wih, iya. Iya. Ini kalau menggambar begini dia. Kita maunya gambar main-main, orang gambar serius, Pak. Iya. Gambarnya. Iya. Gambarkan tabung nggak? Ya, tabungnya ya, begitu. Coba lihat jelaskan. Biar dengan tabungnya dan coba lihat. Oke, ayo. Di situ dulu tanya. Ayo. Lihat sebelah sini. Oke, Cak. Ardi. Apa di? Betul. Kenapa dari sini kenapa dia bisa jawab karena gambarnya jelas toh. Kalau kayak tadi begini kita kan bingung gitu. Seharusnya kalau Sekarang. Kenapa dia bisa tebak? Karena gambarnya jelas tuh. Sombong. Betul. Mentang-mentang apa tadi hiper dia bingung makanya. Jago. Iya. Apa itu ya? Iya. Oke. Ayo Chan. Ini karena tidak jelas. pusing apa ini? Pusing apa? Ayo. Iya. Dari kanan atau Dari kiri. Dari gambar yang pertama digambar. Itu kata-katanya. Orang sakit kan? Orang sakit. Sekali lagi. Ya. Diperjelas lagi.
Ini penghapus. Oke. Orang sakit, jadi sebenarnya sudah ada gambarannya, tapi belum benar. Ini lebih spesifik sebenarnya, yang digambar Ardi orangnya lebih spesifik. Untuk orang-orang seperti ini, itu kira-kira siapa mereka? Gitu. Guru sakit. Siapa itu kira-kira? Guru Mahasiswa sakit. mahasiswa sakit. Dia belum tahu. Profesor sakit. Hah? Profesor laboratorium. Bukan. Oke. Yang sininya yang belum. Coba dibantu di apa kira-kira? Apa dibantu dia di? Yang satu oke. Sudah dapat, yang keduanya yang belum. Ya. Apa kira-kira? Kalau begitu kasih tahu lah. Profesor rumah sakit. Apa ya? 1, 2, 3. Setelah Ini tahu apa nih? Tahu ini? apa itu? Ini RSJ. Tidak. Rumah sakit Jiwa. jiwa. Oh. Berarti Orang gila. Profesor gila. Oh, dia nggak bisa ditebak ya karena gambarnya nggak detail. Coba gantian lagi. Gantian sekali lagi. Kita lihat kalau memang gambarnya detail, coba. Tiga kata ya. Iya. Coba. Cih. Wah, sudah keluar ilmunya nih, karena pegang pulpennya sudah begitu ya cara pegang spidolnya. Antara jari tengah sama jari telunjuk. Pegang spidolnya antara jari tengah sama jari telunjuk. Oke. Jadi ini sebenarnya permainan juga mau memperlihatkan imajinasi masing-masing gitu ya. Oke. Iya. Ini kan ini bukan gambar dipesan sama orang, entah jadi dosa terlalu anu kalau gambar ya. Dosa terlalu bagus. Oh iya. Iya. Oke. Iya. Ada gambaran kira-kira di apa yang digambar sama Chandra? Oh, nggak ada apa pun. Tetap 2 kata. Salah manusia tadi. Ya. Ayo. Sama saja ada orangnya dia. Iya. Gambar dan orangnya. Iya tuh. Kenapa Terserah. dihapus tadi? Hah? Kenapa dihapus? Iya. Betul. Kenapa dihapus? Nah sama-sama orang. Iya. Betul. Makanya nih. Ya. Gak usah balik. Ya, coba. Ada orangnya juga ini lebih banyak 2 orang. Lebih banyak. Saya suruh gambar apa? Enggak. Saya suruh gambar apa? Ojek online. Berbicara ojek online kan orang yang bawa. Atau coba cara gambar sembarang. Maunya gambar apa? Ditebak sama Ardi coba. Apa? Iya. Ya. Apa ya? Ayo. Coba. Apa? Kira-kira. Oke. Dibantu sama tim ya. Dikasih katanya apa?
Siapa? Nada deringnya siapa? Itu ada nada getar ya? Mobil lah ini mobil. Biar saya ikut tebak ya. Mobil. Hmm. Apa? Apa ya? Bingung. Bingung. Coba, masa bingung? Ayo. Mobil ambulans. Bukan. Mobil rusak. Mobil mobil apa itu? Bukan. Bukan. Bukan off-road. Mobil klasik. Mobil tua. Mobil klasik. Bukan. Mobil tua. Bukan. Eh, eh, Mobil jeep. Bukan. mobil bukan. Kalau kita pernah kecil pasti kita tahu. Mobil-mobilan. Bukan. Apa? Tunggu dulu. Tebak saja semuanya. Karena karena saya ini pernah alamin semua. Dorong mobil. Bukan. Mobil mogok. Nah, saya kasih gambaran ini kan mobil hardtop. Nah, jadi bagaimana lagi cara supaya dia nyambung? Saya kasih lagi gambaran. Pernah kecil kan? Oh, mobil penculik. Itu. Makanya itu kan pikirannya ini anak-anak pas waktu kecil pandangannya mobil bikin kata mobil pencuri katanya nih. Begitu. Mobil penculik ya. Coba lihat luar biasa betul. Coba put. Coba put. Terima kasih dia. Udah tahu, dia dari tadi disuruh masuk, dia masuk. Nah, kalau ini Puput. Jadi Puput ini dia apa di komunitas? Sama juga pelaku street art juga. Dan dia sesepuh gitu ya. Sudah tua ya? Sudah tua gitu ya? Sudah tua lah dia. Iya. Sudah tua, sudah 2 anaknya juga nih. Ruangan bawah tanah. Kalau ini harus coba khawatir ini kalian. Di Puputan gambar terus. Coba satu kali lagi. Masa jangan puputan gambar baru Chandra yang tebak? Cepat sekali. Khawatir orang ini. Ruang bawah tanah. Bilang tuh berapa kata begitu. 2 kata. Ya, 2 kata bilang. Pisang.
Tunggu. Pisang epe. Pisang epe. Aduh. Oke, luar biasa. Tapi kalau tidak main ini pun tidak masuk frame tadi ya. Luar biasa ya. Akhirnya dia masuk gara-gara hanya untuk menggambar. Sebenarnya gampang sekali tebakin, hanya malas, tidak enak. Nanti dibilang, saya bisa semua tebak gitu kan. Nanti dibilang sombong. Oke, baik bro, terima kasih banyak sudah hadir ke Teras Satria Media, sudah mau hadir jadi bintang tamu di The Teras, dan semoga yang pertama adalah semoga karya-karya kalian itu semakin baik lagi. Amin. Dan terutama seperti Chandra kan kita lagi memperdalam terus ilmunya. Iya. Mudah-mudahan nanti Chandra bisa menggambar sambil terbang lagi. Sudah ada ilmukan uragannya. Dan teman-teman di sini art juga mudah-mudahan nanti kalian juga bisa punya kerjasama dengan baik pemerintah maupun swasta gitu ya. Kalian bukan cuma orang-orang yang tahu menggambar terus kemudian pergi dan tanpa dihargai oleh orang lain gitu. Tapi minimal bukan tentang berapa kalian dibayar, tapi seberapa penting sih kalian itu dimanfaatkan atau digandeng atau diajak kerjasama oleh orang-orang yang juga paham dan mau berbagi tentang kesenian gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Salam buat teman-teman yang lain di kios-kios ya, terus berkarya dan yang pasti adalah kalian orang-orang yang luar biasa. Thank you bro. Baik, nah sampai di sini kebersamaan kita untuk The Teras episode kali ini, dan kalau untuk petang saya sama teman-teman. Siap ya. Tentunya saya cuma berharap semoga pemerintah terutama ataupun swasta yang ada di sana yang ingin memanfaatkan jasa mereka, silakan. Banyak sekali lahan-lahan yang bisa dijadikan tempat untuk jadikan destinasi wisata gitu kan. Jadi taman kota juga bisa disulap jadi apa gitu. Atau misalnya pemerintah membuat satu kawasan ada sengaja dibuat tembok hanya untuk digambari gitu loh. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan itu nanti bisa terwujud gitu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk semua, dan saya mewakili kerabat kerja, semua tim, kru, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, baik kata-kata, tingkah laku atau apa saja selama penayangan ini Anda saksikan, dan semoga yang baik-baiknya diambil bro. Kalau yang tidak baik nggak usah, anggap saja barang lewat, barang lalu, gitu ya. Karena hidup itu memang harus ada gitu, harus ada baik dan tidak baik. Kita sengaja membuat kombinasi itu supaya tetap ada. Padahal tidak sengaja tadi. Oke, terima kasih sekali lagi. Pamit ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.